Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham YPAS ya atau Yana Prima Hasta Persada Tbk. Ya ini sudah rilis laporan kuartal 3 2023 yang laporan keuangannya ya cukup menarik meskipun masih belum profit tinggi teman-teman ya. Ini harga kemarin tanggal 24 Oktober harganya naik 4,2%. Untuk kinerja harga sahamnya sendiri, kalau kita lihat di sini beberapa ada yang floating minus ya setahun terakhir. Untuk 3 tahun sedang floating profit, 10 tahun juga sedang floating minus. Year to date sendiri sudah turun 22,86% dan harga tertinggi setahun terakhir 1.200, terendahnya 476. Jadi ini sedang mendekati harga terendahnya setahun terakhir. Nah, Yana Prima ini apa? Dia perusahaan manufaktur dan tes ekspor. Tas anyaman teman-teman ya. Jadi ini jualan apa kayak karung gitu ya, tempat apa semen gitu ya. Ada kakak apa ke tas tenun, kantong semen, kantong blok bottom, ada tenun PP laminasi juga, ada kertas craft sandwich ya, laminasi. Ya ini sudah listing di bursa tahun 2008, jadi sudah cukup lama dengan IPO price-nya 545. Jadi kalau teman-teman membeli pada saat IPO itu dan tidak dipegang, nggak dijual sampai hari ini, itu asetnya sisa 491% ya. Ya ini sejarah singkatnya teman-teman ya, ini sudah dari 95, jadi sudah cukup lama. Usahanya packaging karung plastik ya, TBK 2008. Ini karyawannya ada 1094 ya. Kemudian ada 2 lokasi kantor di Surabaya dan Jakarta. Pabriknya ada di Sidoarjo dan Cemangkalang. Di Cemangkalang Sidoarjo, sorry. Ya, ini adalah gambaran produknya. Ini buat tempat ya. Ini tas anyaman pupuk. Ini buat beras. Ini buat semen ya. Dan ini ada jumbo bag juga. Kalau kita lihat ya detail pendapatannya itu memang benar-benar hanya jualan dari karung ya, dan ini kebanyakan memang jual lokal, ada yang ekspor juga. Nah untuk kinerja jangka panjangnya ini fluktuatif teman ya, nggak naik nggak turun dari 2013 ini naik turun. Laba kotornya juga sama, laba usahanya sama, dan laba bersihnya ini sayangnya masih banyak meruginya teman-teman ya daripada untungnya. Bahkan di 2022 juga masih merugi. Dan anehnya di 2020 malah bisa laba teman-teman ya. Pada saat COVID itu malah bisa laba, 2021-nya turun. Ya kalau kita cek dari secara persentase pendapatan, di sini laba kotor gross profitnya aja tuh tipis teman-teman ya, karena memang ini sensi sekali dengan bahan bakunya ya teman-teman ya. Kalau bahan bakunya lagi naik ya rugi ya. Jadi ini grossnya sangat tipis teman-teman ya. Makanya nih kebanyakan minus teman-teman ya, minus ya. Laba bersih pun cuma kecil sekali, hanya single digit, itu pun mendekati 0 ya. Ini untuk kinerja kuartal 3-nya teman-teman ya. Untuk pendapatannya turun ya, turun min 7,4% dan laba bersihnya justru naik. Ini yang bikin menarik ya. Dari rugi sekarang menjadi profit. Ya naik 128,7%. Ini kemungkinan ada penurunan bahan baku teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini beban pokok penjualannya memang turun ya. Dari tutup tahun 2022 ini memang turun ya, yang ini dimana ini menyebabkan kontribusi paling besar ya, laba terhadap laba ya teman-teman ya. Nah untuk valuasinya sendiri pada saat video ini dibuat ini PBV-nya masih di 2,68 dan PE ratio-nya 90. Kalau kita lihat ya ini sama ya, PBV-nya fluktuatif aja mungkin di rata-rata. Kemudian PE ratio-nya juga ini masih yang tertinggi ya, nggak beraturan karena sering rugi ya. Untuk ROE-nya sendiri di 8,87% dan kita bayarnya juga cukup tinggi ya di PBV 2,68 sehingga earning yield-nya kita hanya 3,3%. Untuk harga wajarnya ini kalau dihitung dengan metode earning yield ya kecil sekali teman-teman ya, harganya dari 1,09 sampai 1,64.
ya. Jadi ini kecil sekali teman-teman ya. Bentar saya cek. Pas bentar ya teman-teman. Saya cek ya untuk memastikan betul ya. Ternyata benar nggak salah ya. Fair value-nya 1 teman-teman ya. Untuk menghitung ini saya sudah ada video khusus ya teman-teman ya, cara menghitung dapat angka 1 sampai 1,64. Silahkan teman-teman bisa tonton, saya sertakan di deskripsi. Oke, untuk dividen sendiri ini baru 2 kali bagi dividen, jadi nggak rutin ya. Kalau kita lihat EPS-nya ini juga ya sama ya, fluktuatif. Kemudian untuk kesehatan finansialnya sebenarnya ini masih oke, karena ini mendekati 1 terus quick ratio, current ratio-nya juga di atas 1, dan debt to equity ratio-nya ini pernah di atas 1, kemudian ini sudah mulai turun ya teman-teman ya, sudah mulai menurun. Untuk seasonality juga ini sebenarnya kurang menarik ya, karena tidak ada satupun di bulan yang dominan dia naik ya. Dan kalau kita lihat secara tahunan juga lebih cenderung banyak turunnya daripada naiknya teman-teman ya. Untuk secara bandarmologinya ini ada 668 juta lembar saham ya, untuk masyarakat non warkatnya atau scriptlessnya itu ada 68 juta. Ya, 68 juta. Ini pengendalinya, ini juga ada Lekta serta Tanzil, ada Santoso Wijaya ya, kecil ya. Kalau kita lihat ya, jumlah holdernya ini nggak bertambah ataupun berkurang, dan dari 68 juta yang ada di masyarakat non warkat itu hampir semuanya dipegang oleh investor retail lokal. Ya, hampir semuanya dipegang oleh investor retail lokal teman-teman ya. Dengan average share-nya ini ya 150, dan per orangnya itu 74 juta dengan harga saat ini. Kalau kita lihat penambahan 16 ini itu tidak mengurangi dan tidak menambah value di saham ini ya teman-teman ya. Jadi pas banget ini ya, kalau dikali ini cuman pindah-pindah saham aja ya teman-teman. Untuk investor asing di sini kecil sekali secara lot, namun secara partisipasi ya besar. Satu lot aja mewakili 14,6% ya. Dari sini sudah kelihatan ini sahamnya tidak liquid. Ini detailnya teman-teman ya. Untuk lokal CP 89%, nanti lokal ID 10,21%. Ya, dan kalau kita lihat ya, ini kan yang beredar di masyarakat ini pengendali, berarti juga juga scriptless sahamnya. Jadi pengendali bisa jualan, namun ini dia tidak ada pergerakan sama sekali setahun terakhir, dan lokal ID juga nggak kemana-mana ya, ini cuman kecil-kecil sekali. Jadi ini tidak ada pergerakan apa-apa teman-teman. Jadi ini netral aja. Likuiditasnya kecil karena memang menurut saya ini sih tidak ada bandarnya teman-teman ya, karena pengendali fokus untuk kinerja perusahaannya, sementara saham yang beredar di publik ya hampir 100% dipegang oleh investor retail lokal. Jadi ya cuma oper-operan aja investor retail lokal. Ya, untuk bulan Oktober sendiri kita juga lihat ya, ini sih kelihatan distribusi kecil, namun ini karena terlalu kecil sekali ya volumenya ya. Jadi saya anggap ini memang tidak ada bandarnya, ini paling hanya investor retail ke investor retail ya, dan ini kebanyakan investor retail lebih menang yang jual ya, yang penjualnya kalah teman-teman ya, lebih menang yang nawar ya, yang beli di harga bawah. Ya, kalau kita lihat di sini ini juga kelihatan distribusi, namun karena volumenya terlalu kecil, mestinya ini bukan distribusi ya. Untuk teknikal sendiri ini sedang downtrend teman-teman ya, sedang downtrend. Ini mendekati harga terendahnya setahun terakhir ya, jadi kemungkinan arah harga sahamnya ya akan terus turun teman-teman ya, akan terus turun, mungkin akan naik lagi, kemudian akan turun lagi ya. Karena ya itu mungkin investor retail ada yang sudah tidak sabar ya, sudah tidak sabar untuk menjual sahamnya, jadi yang ngantri beli yang menang. Kalau kita lihat ya, hanya 1,5 juta per hari, jadi ini sangat kecil sekali. 1%-nya aja itu cuma berapa itu? 1%-nya 10%-nya itu 150.000 ya. 1%-nya 1.500, 1.500. Satu lotnya di sini 52.000 ya. Jadi ini sehari nggak ada satu lot transaksinya teman-teman ya. Kalau misalnya mau trading di sini nggak cukup. Oke, terakhir sahamnya untuk fundamental jangka panjangnya di fluktuatif ya. Kinerja jangka pendeknya masih turun secara
pendapatan meskipun labanya naik ya. Valuasi mahal tidak rutin bagi dividen, seasonality itu tidak ada sama sekali bulan-bulan yang memiliki potensi untuk naik ya secara seasonality. Untuk bandarmologi saya tulis netral aja karena memang ini tidak ada pergerakan bandar sama sekali di sini ya, hanya oper-operan investor retail ke investor retail. Sudah technical sedang downtrend, jadi ini lebih mendesak yang mau jual saham daripada yang mau beli. Karena ya tadi secara valuasi juga mahal, kinerjanya juga fluktuatif ya, tidak ada pertumbuhan yang bisa diharapkan di masa depan. Ya, gross marginnya juga masih tipis sekali, sensitif dengan harga bahan baku ya. Jadi mungkin akan cenderung turun ini harganya teman-teman ya. Investor itu akan cenderung lepas daripada mau beli. Disclaimer ya teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham YPAS ya. Silahkan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion atau hanya ya penambah-penambah wawasan ya teman-teman ya. Sambil nganggur menonton video, nemu perusahaan apa, kinerjanya bagaimana dan secara yang lain-lainnya seperti apa. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.